mendiseminasikan atau membagikan inovasi yang saya lakukan, yaitu penerapan model pembelajaran PJBL pada pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media two-in-one dan media digital, gitu ya. Karena saya ikut dalam program pembatik di level terakhir. Di mana di sini saya akan mencoba mendiseminasikan bahwa inovasi yang saya lakukan itu adalah dengan memodifikasi pembelajaran berbasis proyek, model berbasis proyek dengan pembelajaran berdiferensiasi two-in-one, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi ini saya membagikan, kita ketahui bahwa sebelum belajar itu kan kita ada visual, ada audio ya, ada kinestetik yang belajar. Maka pada pembelajaran yang saya lakukan itu adalah sebelum saya melakukan pembelajaran, saya menyiapkan perencanaan terlebih dahulu dengan menyiapkan hal-hal yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Di mana pertama itu menyediakan media, terutama media digitalnya yang saya gunakan itu adalah Canva untuk menyediakan media presentasi dengan menggunakan media MPI, multimedia pembelajaran interaktif, yaitu juga menggunakan Quizzes, dan nanti alat pelajaran siswanya itu saya menggunakan PDF untuk mengunduh bahan ajarnya. Nanti saya siapkan baru saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, di mana pembelajaran di kelas ini nanti siswa itu biasanya kan dibagi ketiga ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Tetapi pada pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya membagikan kedua kelompok, audio ori dengan visual. Yang kinestetiknya itu saya suruh melakukan semuanya. Di dalam pembelajaran nanti, yang visual itu saya suruh membaca bahan bacaan dengan menggunakan HP dan karena pembelajaran ini bukan satu kali, ada yang menggunakan HP dan menggunakan komputer. Dan yang visual, yang auditorinya melihat video dan mendengar audio, media audio yang saya ambil juga dibuat terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pembelajaran itu, maka yang saya ajak ini materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Setelah itu anak melakukan praktikum. Yang praktikum yang pertama dilakukan itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua itu perkembangbiakan secara yang kedua itu adalah dengan menggunakan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara pembuatan perkembangbiakan secara vertikultur. Perkembangbiakan secara vertikal. Saya lakukan atau praktikumnya atau proyek yang dilakukan. Setelah itu baru siswa itu diberi penguatan dengan menggunakan media presentasi tadi. Setelah itu baru siswa itu melakukan quiz ini dengan menggunakan Quizzes, sehingga dimana pada Quizzes ini kan kita ingin melihat kompetisi anak berlomba-lomba untuk menjadikan orang yang nomor satu dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dari pembelajaran itu, mengapa belajar seperti itu? Karena memang di SMP 12 itu siswanya memang homogen ya, dia homogen. Siswa orang Kota Baru semuanya, sehingga memang rangkaiannya luar biasa. Dan ditambah lagi siswa Kota Baru itu orang tuanya rata-rata banyak yang merantau, berjualan. Terkenal Kota Baru itu orang jualan banyak. Sehingga apa? Anak-anak tinggal situ rata-rata orang Kota Baru itu tinggal sama ibu, nenek, itu aja. Sehingga apa? Memang tidak punya anak itu memang agak sedikit sudah dikontrol. Sehingga saya lihat juga anak itu senang belajar di luar. Kalau suruh belajar di luar, melakukan sesuatu di luar itu senang sekali. Dibandingkan kita suruh anak duduk mendengarkan kita, itu sangat tidak bermanfaat. Tidak banyak anak itu yang mau seperti itu. Makanya saya lakukan seperti itu. Setelah saya lakukan anak bermain dengan menggunakan mungkin ada yang nonton videonya pembelajaran, membaca sekilas sesuai dengan sudah itu. Saya lakukan praktikum di lapangan, di luar, anak itu main. Ternyata anak itu lebih senang, lebih proses pembelajarannya, keterampilan proses anak itu lebih nampak, lebih kelihatan seperti itu. Nah, sehingga anak itu nanti mau belajar. Biasanya kita belajar anaknya biasanya sebelumnya belajar anak itu
waktunya, Pak, kapan istirahat? Ini waktu istirahatnya mau digunakan untuk belajar gitu. Bukannya mau ada belajar, tapi mungkin asik karena waktunya digunakan untuk pembelajaran yang lebih bervariatif. Tidak hanya satu aja, belajar ini dengan ceramah guru aja, atau dulu dengan cerita guru ternyata lupa seperti itu. Nah, dalam proses seperti ini, latar belakang seperti ini. Tujuannya ini, nah misi dalam itu karena kita ini situasinya, tantangannya dan refleksi ada aksinya di dalam belajar itu. Ada dalam inovasi yang saya lakukan itu, saya melihat situasi sekarang tuh, situasi di sekolah seperti apa, seperti kondisi yang saya terangkan tadi. Tantangannya apa? Kita harus menyiapkan sekolah tempat pelajaran kita yang lebih nyaman, menyenangkan dan lebih mengaktifkan siswa itu. Nah, refleksi dan aksinya yang saya lakukan itu dari awal, dari perencanaan sampai evaluasi menggunakan kuis yang saya lakukan tersebut. Ya, memang hasilnya kalau saya lihat hasil belajarnya yang tidak sebagus-bagus yang seperti kita bayangkan, tetapi setidak-tidaknya saya pernah melakukannya dan anak itu terlihat gembira proses pembelajaran dan anak itu keterampilan prosesnya sudah berjalan di situ, di mana anak itu bisa melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan, gotong royong kelompakan antara anak itu sudah nampak, dia bisa melakukan bersama-sama. Itu suatu kegembiraan bagi saya ketika saya mengajar di dalam kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan untuk sama kita sama dengan tadi pembelajaran kita tadi. Apa ada yang saya tadi lihat orang pembelajaran berbasis digital tadi? Ya, sama saya juga pernah melakukan seperti itu. Dan kalau saya tuh hampir sering melakukan seperti itu, sama dengan Ibu Linda yang hobinya di situ, saya memang stylenya di situ juga gitu. Karena memang keterbatasan sarana aja yang membuat. Kalau Ibu Linda lebih banyak, kalau saya sarana di SMP 12 itu jaringan yang agak sedikit karena daerah-daerah tertentu yang bisa diakses. Mungkin ada yang pertanyaan? Ada yang ingin menanyakan? Apa? Two in one. Ini maksudnya? Iya, bukan dua model. Two in one maksudnya kan pembelajaran diferensiasi kan kita mengambil ada 3 gaya bahasa, 3 gaya belajar, 3 gaya belajar. Nah, yang two-nya itu visual dan auditori, yang one-nya itu adalah kinestetiknya, semuanya anak melakukannya. Two-nya itu dibagi dalam 2 kelompok, visual dan auditori. Yang one-nya itu semua anak melakukan seperti itu. Itu yang membedakan pembelajaran yang saya lakukan, yang pembelajaran diferensiasi itu di one. Kalau biasanya pembelajaran diferensiasi kan seperti itu. Ini yang kinestetik, ini yang auditori, ini yang visual. Sama mengerjakan. Tapi tidak, saya membagikan ke dalam 2 kelompok besar, 3-3. Yaitu maksudnya pembelajaran yang 2 in 1 tadi. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Saya tidak melihat referensi buku, saya belum menemukan referensi seperti itu. Saya hanya pemikiran saya sendiri. Tidak ada referensi yang saya, karena saya ingin melakukan inovasi, saya belum melihat referensinya. Saya coba aja, mudah-mudahan apakah itu benar apa saya salah. Saya tidak memikirkan seperti itu. Saya mencobakan aja belajar seperti itu. Karena saya berpikir seperti ini. Kalau tidak estetik, kalau referensinya bahwa yang kinestetik itu ada lebih banyak mendapatkannya ketimbang visual atau auditori. Kalau Anda melakukannya itu lebih banyak ilmu yang didapatkannya, dia melakukan sendiri. Itu teori yang saya pegang seperti itu. Apa salahnya kita terapkan semuanya, yang auditori, yang visual, tetap melakukan hal yang sama. Nah itulah dasar teori yang saya gunakan. Karena ada mengatakan teori bahwa anak yang mengerjakan sesuatu itu penyerapan pengetahuannya itu lebih besar ketimbang anak pada membaca atau melihat sendiri. Kalau melakukannya itu lebih banyak yang didapatkan ketimbang membaca dan menonton atau mendengarkan. Itu yang teori yang saya pegang supaya bisa saya menerangkan supaya belajar yang kinestetik yang menunjukkan itu saya terapkan kepada semua. Itu singkat. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau sudah saya akhiri, terima kasih atas pendengaran atau audiens yang diberikan, atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi bagi saya sendiri atau rekan-rekan yang lain untuk meningkatkan motivasi anak belajar dan memvariasikan kualitas pembelajaran kita di kelas. Akhir kata, saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum